Indomaret dan Alfamart tak lagi bebas ekspansi ke desa. Pemerintah ingin menghentikan dominasi retail modern demi menyelamatkan ekonomi rakyat kecil. Tapi, apakah ini solusi memperkuat koperasi atau justru memicu monopoli baru di desa? Kita kupas tuntas hari ini, masih bersama Suara Ruai. Oke, ada sebuah usulan yang, wah, benar-benar bikin heboh se-Indonesia belakangan ini. Coba bayangin, dua raksasa retail yang kita lihat ada di hampir setiap tikungan jalan, sekarang diusulkan buat dihentikan. Yuk kita bedah bareng-bareng kontroversi ini. Nah, ini dia sumber masalahnya. Pernyataan langsung dari Menteri Desa, Yan Susanto, yang sontak jadi pusat perhatian. Ini bukan cuma omong kosong loh, tapi sebuah usulan serius yang bisa mengubah total landscape ekonomi lokal kita. Pertanyaan besarnya langsung muncul kan, jadi siapa sih sebenarnya pemain baru bernama Kopdes ini? Dan apa gitu loh alasan dibalik usulan yang kedengerannya radikal banget buat nyetop Alfamart dan Indomart yang udah begitu mengakar di mana-mana? Jadi, Kopdes itu singkatan dari Koperasi Desa Merah Putih. Intinya, ini adalah inisiatif dari pemerintah yang tujuannya mulia, membangun sebuah sistem ekonomi yang pusatnya ada di desa, dengan harapan masyarakat desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang pemerintah. Mereka melihat usulan ini bukan sebagai sebuah serangan, tapi lebih sebagai tindakan perlindungan. Kenapa? Karena menurut mereka, pertarungan yang ada sekarang ini tuh nggak seimbang. Nah, ini dia analogi kuncinya. Menurut pemerintah, persaingan antara warung lokal atau koperasi kecil dengan raksasa retail ini sama sekali nggak apple to apple. Ibaratnya, ini tuh kayak ngadu petinju kelas berat sama petinju kelas bulu di ring yang sama. Ya jelas nggak adil kan? Nah, coba deh lihat perbandingannya di sini. Di satu sisi, ada Alfamart dan Indomart yang jaringannya udah mapan puluhan tahun, infrastrukturnya kuat banget. Di sisi lain, ada Kopdes yang benar-benar baru mulai dari nol. Tapi, poin yang paling penting ada di baris terakhir. Keuntungan retail modern itu ditarik ke kota besar, sementara visi Kopdes adalah supaya keuntungan itu tetap berputar di desa itu sendiri. Argumen ini diperkuat lagi oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Dia bahkan menggambarkannya seolah-olah retail raksasa ini tuh seperti penyedot yang mengambil kekayaan dari desa demi keuntungan para pemilik modal yang ada di kota. Jadi inilah impian besar di balik Kopdes, sebuah ekonomi yang benar-benar dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat yang mungkin selama ini merasa cuma jadi penonton di tengah perkembangan ekonomi yang pesat. Tapi penting banget buat kita sadari ya, kalau ketegangan ini tuh bukan hal yang baru muncul kemarin sore. Ini sebenarnya puncak dari masalah yang udah lama banget ada. Coba kita lihat sedikit sejarahnya. Jadi kalau kita tarik mundur, sejak awal mereka muncul di tahun 2000-an, perlawanan dari UMKM itu udah ada. Terus, pas mereka ekspansi gila-gilaan di tahun 2010-an, desakan supaya pemerintah daerah membatasi mereka makin kenceng. Nah, apa yang kita lihat sekarang ini, ya inilah puncaknya. Keluhan yang udah lama terpendam, itu akhirnya diangkat ke level nasional. Dan inti ketakutannya tuh dari dulu sampai sekarang ya sama aja. Ada kekhawatiran yang sangat nyata kalau kehadiran mereka yang begitu masif ini pelan-pelan akan membunuh ekosistem ekonomi kecil seperti warung-warung dan toko kelontong yang jadi tulang punggung warga sekitar. Oke, sekarang kita geser ke sisi lain perdebatan. Ada satu kata yang penting banget buat kita perjelas di sini. Apa sih arti sebenarnya dari kata menghentikan dalam usulan ini? Kalau kita mikir yang paling ekstrim, mungkin bayangannya adalah semua gerai yang ada sekarang bakal ditutup paksa. Tapi kayaknya bukan itu deh maksudnya. Soalnya kalau itu yang terjadi, bisa-bisa malah menimbulkan gejolak ekonomi yang lebih besar, termasuk ribuan orang kehilangan pekerjaan. Jadi, kemungkinan besar yang dimaksud menghentikan di sini adalah sebuah moratorium. Artinya, stop. Tidak ada lagi izin untuk membangun gerai-gerai baru. Tujuannya untuk membatasi ruang gerak mereka supaya nggak semakin menjamur sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan untuk kasih gambaran, coba lihat angka ini. Ada sekitar 20.000 gerai yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia. 20.000 itu banyak banget. Jadi, usulan ini intinya adalah tentang memastikan angka raksasa itu nggak terus-terusan membengkak. Tentu saja, usulan ini dapat kritik keras juga. Banyak yang berpendapat kalau ini justru akan mematikan persaingan yang sehat. Kalau nggak ada kompetitor, ada resiko Kopdes malah jadi pemain tunggal alias monopoli di desa. Nah, kalau udah begitu, bisa jadi kualitas barangnya menurun dan harganya malah naik. Ujung-ujungnya konsumen juga yang rugi. Oke, jadi setelah kita dengar argumen pro dan kontranya, kayaknya ini bukan lagi soal pilihan hitam putih, pilih Alfamart atau pilih Kopdes. Diskusi ini mulai bergerak ke arah yang lebih kompleks, yaitu gimana caranya menemukan solusi yang adil buat semua. Dan disinilah poin utamanya.
Tujuan akhirnya seharusnya bukan untuk mematikan salah satu pihak, tapi untuk menciptakan sebuah koeksistensi. Gimana caranya merancang sebuah sistem lewat kebijakan yang cerdas, di mana pemain besar dan pemain kecil bisa hidup berdampingan, bahkan tumbuh bersama. Jadi, solusinya itu ada beberapa komponen kunci. Pertama, yang dibutuhkan adalah regulasi yang cerdas, bukan pelarangan total, aturan main yang adil. Kedua, harus dipastikan nggak ada monopoli baru yang tercipta. Tapi yang paling krusial mungkin ini, Kopdes harus benar-benar memberdayakan UMKM lokal dengan menjadikan mereka pemasok utama, bukan malah ikutan ngambil barang dari pemasok besar lainnya. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita semua kan? Mungkinkah ada sebuah jalan tengah di mana semua pihak bisa menang? Dan yang lebih penting lagi, apakah para pembuat kebijakan kita punya kemauan politik untuk merancang sistem yang kompleks ini? Atau kita akan terus terjebak dalam pertarungan sederhana antara si raksasa dan si kecil? Apakah desa harus dilindungi dari retail modern? Atau justru perlu persaingan agar tetap sehat dan inovatif? Tulis pendapat Anda di komentar, dukung channel ini dengan subscribe dan share, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya masih bersama Suara Ruai.